Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau ngomong soal rem. Ada yang minta bahas soal trail braking. Trail braking itu adalah teknik untuk mengerem sambil masuk tikungan. Kita bahas perlu atau tidaknya, kita bahas tekniknya, kita bahas realitanya. Yang pertama, penulis ingin cerita dulu bahwa ternyata yang rem depan suka nyangkut-nyangkut ini ya, di rem depan ini ya, bukan karena bagian dalam pistonnya ya, bukan dalam bagian yang geser-geser di dalam minyaknya ya, tapi bagian luar, bagian fisik luarnya. Jadi sebelumnya penulis coba pakai pelumas oli mesin ya, oli mesin untuk melumasi bagian tuasnya ini dari luar. Nggak efektif ya, masih terasa jedek. Kerasa kalau neken itu ada nahan gitu, harus ditekan lebih banyak baru jedek, nambah tekanan lagi. Terus kemarin sekalian coba bongkar lah ya, untuk ngecek yang masalah ini tuasnya atau bagian silinder dalamnya master rem ini ya. Ya wis, penulis lepas, penulis coba tekan pakai tangan, enggak, ternyata yang bagian dalam itu sama sekali nggak ada hambatan kok. Penulis tekan-tekan normal kok. Wah, motor sekarang kalau velgnya velg Ruji bagus ya, Ruji yang velg lebar. Tapi ya mungkin karena gak umumnya jadi kelihatan bagus. Kalau dulu malah kelihatan membosankan, sekarang karena jarang jadi kelihatan bagus. Terus karena penulis menemui bahwa ya tuas knop yang dalamnya yang ditekan-tekan sama tuas rem itu nggak macet, berarti masalahnya ada di tuas rem. Penulis lihat ada banyak bagian yang aus ya, kena lubang atau jadi penulis coba lihat tuasnya itu banyak jalur yang aus ya dari aluminiumnya. Penulis nyoba pakai oli, tapi kok perasaan kalau oli itu cepat luntur. Ya wes, penulis pakai frying fat. Frying fat itu minyak goreng padat ya. Frying fat tinggal dicarilah di Shopee, ada itu minyak goreng padat. Nulis pakai itu 100% ya, nggak ditambahi oli, nggak ditambahi gemuk atau stempet, wes 100% itu. Penulis toleti wes. Enaknya pakai frying fat adalah nggak beleber kemana-mana ya, tinggal dibersihkan pakai tisu, wes cukup, nggak perlu pakai dilap banyak-banyak, sekilas tok cukup. Dan pertama sih terasa ada gesekan sedikit-sedikit, tapi setelah itu betul-betul mulus. Jadi sekarang penulis ngerem depan ini wes gak kerasa cedek-cedek, gak kerasa harus bertahap, sudah kayak pakai rem belakang lah, normal, mulus, enak. Padahal kemarin itu terasa ada hambatan, entah ya mengapa pada hambatan padahal sudah penulis lumasi. Jadi sepertinya untuk melumasi nggak cukup pakai oli ya, harus pakai pelumas padat ya. Entah lagi kalau ada bagian yang tidak terjangkau oleh olinya, dan ketika penulis bongkar, penulis lumasi lancar. Perasaan dulu
Ini pernah penulis komplainkan dan dikasih pelumas juga, tapi ya nyatanya nggak awet ya, pakai pelumas yang oli bekas loh ya. Jadi kalau di bengkel resmi itu kalau pelumas kan pasti dari oli bekas ya. Di sini penulis kasih frying fat oke sampai sekarang, masih habis kena hujan juga masih oke. Jadi sekarang penulis kalau rem bisa pas ya. Sederhana ternyata. Oh apa itu? Sederhana ternyata masalahnya. Cuma kurang pelumasan. Cuma ya itu pelumasannya harus yang tepat ya. Ya memang yang cocok gemuk, tapi penulis pakai frying fat enak sekarang. Ini jut 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 jut. Lancar pakainya. Terus sekarang bahas trail braking. Trail itu tulisannya TRAIL, trail. Trail braking itu, trail itu artinya ekor ya. Sisa-sisa, jejak-jejak. Jadi kalau pemakaian kata normalnya itu adalah kalau orang jalan di jalan basah kan kelihatan tapak kakinya. Nah itu namanya leaf trail, meninggalkan jejak. Kalau ada kejadian sesuatu ya, terus ada detektif menyelidiki. Detektif itu menyelidiki trail, menyelidiki jejak kejadian. Kalau ada orang pergi ya, nggak ketahuan bekasnya, disebut leaving no trail, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Trail braking itu agak beda. Trail braking itu adalah sebutan untuk teknik yang tetap mengerem walau sudah masuk tikungan. Jadi aturan umumnya itu adalah mengerem itu dilakukan sebelum menikung. Jadi sebelum belok itu sudah nggak dipakai lagi remnya. Nah, trail braking itu adalah menikung sambil mengerem. Jadi saat tikungan dipakai sebagai tempat ngerem juga. Jadi tempat ngerem itu nggak hanya di lintasan lurusnya, tapi juga di belokannya. Jadi tekniknya itu ya ngerem sambil ini bukan teknik, penjelasan teknik di belakang, penulis sebut alasan aja dulu ya. Alasannya orang melakukan teknik trail braking itu ya biar cepat. Mengapa bisa cepat? Karena ngeremnya bidangnya lebih luas, tempat pengeremannya lebih panjang. Jadi yang namanya mengerem itu sering berhubungan dengan jarak. Kalau jarak pengeremannya diberi lebih panjang, kemungkinan bisa mencapai kecepatan yang diinginkan itu lebih banyak juga. Tapi emang ada gunanya kah melakukan pengereman seperti itu? Emang butuhkah pengereman seperti itu? Karena artinya kita itu jadi mengambil resiko lebih tinggi, safety zone-nya lebih sedikit.
Kalau misalnya ya kita hanya memperhitungkan, melakukan planning ya, rencana ngerem itu hanya di jalan lurusnya aja, dan ternyata perhitungan kita salah, dan ternyata butuh jarak yang lebih panjang, kita bisa memanfaatkan tikungan itu sebagai tempat pengereman juga. Nah, kalau mulai dari awal kita sudah planning, melakukan rencana untuk menyertakan menikung sebagai tempat pengereman juga, kalau kita salah dalam menentukan titik pengereman, titik awal mengerem, yang terjadi adalah ya kita kehabisan jarak ya. Kita akan masuk tikungan terlalu cepat. Kalau masuk tikungan terlalu cepat ya tentu resiko bablas, resiko ndelosor. Jadi ban bisa kehilangan grip, atau resiko kalau nggak berani ngerem ya, motor lurus padahal harusnya belok. Nah, kita bicara planning lagi ya, ya intinya untuk tujuan seperti itulah ya. Mungkin di YouTube itu ada yang ngomong, iya bisa bisa lebih cepat, lebih aman. Ya bukan untuk dilakukan terus-menerus lah, tapi untuk mengerti ya, untuk ya ternyata tikungan juga bisa dilakukan sebagai tempat pengereman, walau ada batasnya. Nah, untuk batas ini penulis bahas belakangan. Tapi ya ngomong-ngomong soal jarak pengereman, ya sebenarnya kita nggak usah gaya-gaya lah, nggak usah sok hebat melakukan trail breaking. Kalau melakukan pengereman jalan lurusnya aja nggak becus, nggak usah gaya-gaya trail breaking. Kalau pengereman jalan lurusnya aja nggak bisa kurang dari 4 detik gitulah misalnya. Kalau ngerem jalan lurus saja dari kecepatan 100 nggak bisa kurang dari 4 detik. Wes gak usah lah belajar trail breaking. Kasannya gaya, tapi dibanding orang yang beneran jago ngereme cerit gitu ya, saya tetap kalah walau kita mengandalkan trail breaking macam-macam. Saya penulis roastingnya teruskan belakangan. Kita bicara teknik dulu. Teknik itu butuh yang namanya requirement, syaratnya untuk melakukan trail breaking. Yang berikutnya adalah teknik. Penulis pikir-pikir, trail breaking itu diajarkan biasanya sama apa sih? Perhatikan di YouTube itu, yang ngajarkan trail breaking itu naik motor apa? Motor Harley Davidson kah? Motor chopper kayak Honda Shadow, kayak Kawasaki apa jenenge itu, ambo lagi. Pokoknya kan yang dipakai sebagai motor itu adalah motor laki yang tegak ya, motor adventure, motor sport, motor naked. Yang motor-motor chopper, yang motor-motor setang tinggi,
yang motor-motor boncengan kan nggak disuruh itu. Yang ngajari YouTube biasanya naik apa BMW GS 1000 atau berapa, naik Suzuki apa Strom, naik Yamaha R6 kayak gitu-gitu kan, naik KTM Duke, motor lagi yang tegak. Ada kesamaan dari motor lagi yang tegak ini. Apa itu? Apa itu? Beratnya ada di depan. Ban depan ini menerima beban motor yang cukup banyak dalam kondisi berkendara normal, misalnya cruising gini ya, kecepatan konstan. Beban ban depan itu banyak. Ini beda dari motor misalnya Harley Davidson yang fokusnya bisa aja yang belakang juga berat. Apalagi motor Matic yang ban depan itu minim sekali bebannya. Mengapa kok penulis sebut gitu? Karena ini perhatikanlah yang diajari oleh teknisi di YouTube itu melakukan trail braking itu bagaimana. Kalau kita lihat di YouTube itu gimana sih YouTuber itu ngajari trail braking? Prinsipnya itu adalah menggunakan tikungan sebagai salah satu tempat pengereman. Dan tekniknya adalah semakin miring motornya, semakin dikurangi tenaga pengeremannya. Jadi karena tempat pengeremannya bertambah karena menyertakan tikungan sebagai tempat pengereman, maka kita bisa ngerem lebih telat. Karena ngerem lebih telat, lap time bisa meningkat, bisa makin membaik. Jadi tekniknya adalah ketika ngerem jalan lintasan lurus, tenaga pengereman itu 100%. Begitu sudah masuk tikungan, motor mulai menikung, maka akan ada grip ban yang dipakai nggak hanya untuk ngerem, tapi untuk merubah arah. Oleh karena itu tenaga rem dikurangi, makin miring makin dikurangi tenaga pengereman, sampai tentunya kecepatan sudah mencapai kecepatan ideal untuk tikungan tersebut. Perhatikan sekali lagi bahwa ini adalah teknik yang dilakukan di motor lagi, yang grip ban depannya itu oke. Menerapkan teknik ini di motor Matic termasuk NMAX ini bahaya. Kenapa? Grip ban depan itu gak sebesar motor laki, gak sebesar motor sport, adventure, naked, dan seterusnya. Menggunakan rem depan sambil menikung di motor Matic itu resikonya besar, karena grip ban depannya sendiri masih nggak begitu besar. Kalau misalnya nggak percaya dengan penjelasan penulis ini, silahkan dah lihat keluhan pembalap MotoGP semenjak bannya ganti Michelin. Perubahan dari Bridgestone ke Michelin itu membawa perubahan sangat besar di MotoGP. Perubahan besar di cara mengendarai motor.
Jadi pembalap-pembalap itu harus beradaptasi lagi karena perilaku yang sangat berbeda. Jadi saat pakai ban Bridgestone itu grip ban depannya wow, oke banget. Oke banget. Nah, di saat pakai ban Bridgestone itu pembalap bisa enak aja melakukan trail braking pakai rem depan. Jadi saat menikung pun masih mengerem. Nah, ini berubah ketika sudah pakai ban Michelin. Ketika sudah pindah ke Michelin, maka grip ban belakang itu jauh lebih besar daripada ban depan. Sudah nggak bisa lagi melakukan trail braking pakai rem depan. Seandainya trail braking pun cuma bisa dilakukan pakai rem belakang. Karena rem belakang yang paling ngegrip. Kalau pakai rem depan, resiko ndelosornya besar karena gripnya kecil, bannya Michelin, grip ban depannya. Dan ini yang ngomong bukan penulis, tapi pembalap PDW. Nanti penulis sertakan referensi. Tapi kalau nggak percaya silakan cari sendiri, Pak. Golek ono dhewe. Saya nggak percaya. Kalau misalnya pengikut setia MotoGP dan sering ngeklip berita, sering baca-baca berita di MotoGP soal keluhan-keluhan para pembalap, harusnya tahu. Kalau sampai nggak tahu itu berarti ngeventok tapi nggak ngikutin berita, nggak ngikutin omongan pembalap. Dan masalah ya terjadi terutama pada motor yang bias di belakang, yang abot mburi. Motor abot mburi itu apa? Motor yang konfigurasinya pakai V4 atau L4. Motor seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda. Nah, yang Honda ini juga perlu spesial ya, spesial. Salah satu keluhan dari pembalap Honda setelah ban ganti Michelin, setelah Michelin makin ganas lagi upgrade ban belakang dibuat jauh lebih pakem. Keluhannya adalah ban belakang terlalu pakem. Saking pakemnya sampai mengganggu. Makanya Mark itu jadi mengeluh. Dia nggak bisa lagi mengeluarkan late brakingnya, adu pengeremannya. Kenapa? Gak iso, bro. Karena kalau dibuat late braking gak menggok motornya. Jadi motor Honda sekarang itu kalau mengerem cuma bisa di lintasan lurus tok. Gak bisa gantung rem, gak bisa melakukan trail braking. Motor Honda sekarang sudah mati keunggulannya dalam hal mengerem dalam sisi braking. Dan lihat aja lah ya. Lihat aja bahwa mulai zaman Lorenzo keluar dari Honda, Honda itu nggak jago dalam hal adu braking. Yang bisa melakukan itu cuma Mark, dan itu pun dilakukan dengan maksa sampai memaksa motor lain keluar dari jalan. Dan ya sering kita lihat Mark itu melebar ketika di tikungan. Kenapa? Karena grip ban depannya kurang.
Jadi faktanya trail braking itu yang pakai rem depan nggak dilakukan lagi di MotoGP. Kalau kita ikutin komentar-komentar di MotoGP, motor kencang sekarang itu membutuhkan pembalap bisa pakai rem belakang. Nggak cuma untuk mengendalikan kekuatan mesin motor, tapi untuk pengereman juga. Cobalah lihat sopo itu hasil suksesnya Takaaki Nakagami itu katanya bisa kencang semenjak dia belajar cara berkendara nyemar. Berkendara nyemar kayak gimana? Memanfaatkan rem belakang untuk ngerem. Gak cuma akselerasi tok, ngerem. Mungkin ada yang fans yang ngotot, oh ya, rem itu di MotoGP untuk mengatur kekuatan pengereman. Ini loh katanya sopo itu Kate Code ya, Kate Code katanya Kate Code itu rem belakang itu nggak penting, masih nggak pakai rem belakang nggak apa-apa ya. Itu orang ketinggalan berita itu di MotoGP, karena di MotoGP pembalap itu wajib bisa mengendalikan rem belakang. Kenapa? Karena sekarang rem belakang ban belakang itu gripnya gede. Sekarang itu jarang kita lihat motor MotoGP itu melakukan wheelie ketika melakukan pengereman. Kenapa? Grip ban depannya lemah. Ya ono grip yang besar, gripnya ban belakang. Trail braking juga sama, wis gak iso melakukan trail braking lah kok. Lawong grip ban depan gak ono. Bisanya trail braking ya pakai ban belakang. Dan itu pun yang bisa melakukan mungkin cuma Suzuki dan Yamaha yang grip ban depannya masih cukup gede karena bobot mesinnya bias ke depan. Nah, balik lagi ke masalah pemakaian sehari-hari. Emang kalau pemakaian sehari-hari bisa tak pakai trail braking? Penulis sendiri menggunakan trail braking itu sebagai pivot motor ketika lewat di tikungan, baik jalan kering maupun jalan basah. Kenapa penulis sebut pivot? Karena rem belakang ini, penggunaan rem belakang menjamin grip ban depan itu lebih besar. Jadi penulis itu pinginnya dua. Menggunakan rem belakang tujuannya adalah untuk sedikit mengurangi gripnya ban belakang. Jadi penulis itu kalau di tikungan aksinya ada dua. Yang satu pakai rem belakang, yang satu pakai akselerasi, pakai throttle, digas sidik. Kalau misalnya keburu-buru, dua itu yang penulis pakai. Kalau lagi nyantai ya lapo ya, untuk apa? Ngegas aja nyantai. Di tengah tikungan cruising, jalan kecepatan konstan. Tapi kalau lagi kencang, penulis pakainya trail braking, rem belakang, dan akselerasi. Akselerasi tentu artinya kalau makin digas makin lurus motornya, jadi biasanya cuma dipakai di corner exit. Nah, kalau saat melakukan corner entry, saat masuk tikungan, saat di tengah tikungan, ya rem belakang yang penulis pakai. Apalagi motornya motor matic. Kalau motor lagi lama, yang engine brake-nya besar, itu ya bisa agak beresiko kalau melakukan trail braking pakai engine brake. Tapi ya penulis kadang melakukannya, bukan di motor lagi
ya, tapi motor bebek lebih ekstrim tentunya untuk meningkatkan kemampuan penikungan. Motornya ya bukan motor-motor eksotis gitu kayak Supra, bukan mobil Supra ya, Honda Supra. Kalau Toyota Supra itu wow keren. Kalau Honda Supra, aduh, motor paling rendah kastanya di jalan. Rendah kastanya karena paling irit juga enggak, paling kencang juga enggak. Teknologinya paling lama. Ya wes, pokoknya penulis pakai itu ya. Jadi saat masuk tikungan, kalau pas kecepatan berapa itu, kecepatan 40 ya, lalu shift down gigi 3, jadi agak ngerem. Kalau sudah masuk kecepatan 30, shift down gigi 2, lagi, dan belakang agak keluar, membuat setir itu jadi lebih mudah mengendalikan. Enggak sampai sliding. Kalau sliding ya sliding sedikit ya, sebentar. Soalnya engine brake itu kan tergantung RPM. Begitu RPM-nya sudah sesuai kan, engine brake-nya berkurang. Itu spesialnya engine brake kalau dipakai sebagai pengereman ya. Di Matic nggak bisa gitu, nggak ada engine brake lemah sekali. Ya wes, penulis pakai rem belakang. Kadang untuk keamanan kalau jalannya licin banget, jalannya mengerikan gitu ya, penulis juga pakai rem belakang. Biar untuk bikin grip di ban depan itu lebih banyak dan membuat yang belakang itu lebih berkurang. Jangan sampai nyosor. Biar motor itu bisa belok, biar motor itu enggak hilang grip ban depan, karena itu yang penting terutama kalau tikungan. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.